131 armada parkir di depan resto. Penumpang Lampung 131 armada parkir di depan resto. Lampung 131 pemberangkatan dari Bitung tujuan Surabaya Malang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tayo, para pecinta bus-bus mania seluruh Indonesia, apa kabarnya? Kesempatan kali ini saya mencoba untuk membuat video dokumentasi perjalanan saya menggunakan bus PO Rosalia Indah yang dijuluki sebagai Sultannya Palur. Dan bus yang akan saya naiki kali ini ialah bus double deckernya milik Rosalia Indah dengan kelas first class, kelas tahta tertingginya dari kelas double deckernya Rosalia Indah. Oke, ikutin terus video ini, tentunya dengan sedikit reviewnya. Check it out. Oke, sekarang kita akan mencoba mengintip ruang di mana Bapak sopir atau Bapak driver dan juga Bapak kondektur atau Bapak pramugara bus dari double decker milik Rosalia Indah ini. Seperti ini ruangannya, hanya dibatasi satu pintu dengan penumpang first class yang hanya 2 penumpang saja untuk kelas first class ini. Seperti ini. Dan tepat di belakang dari ruangan first class ini terdapat ruangan bagi penumpang yang mengambil kelas super top yang terdiri hanya 6 seat atau 6 kursi saja. Dan seperti ini kursi dari kelas super top yang konfigurasinya 1-2 atau 2-1, 1 kiri 2 kanan. Ternyata saya merasakan cukup nyaman juga duduk di kursi kelas super top ini, karena size dari kursi atau bangku ini cukup lumayan besar dan juga nyaman ketika kita berbaring atau hanya sekedar duduk. Balutan dari kursi ini juga lumayan elegan serta premium, yang mana kursi ini didesain apik oleh Rimba Kencana tanpa menghilangkan ciri khas dari kursi-kursi milik bus Rosalia Indah yang lainnya. Footrestnya juga atau sandaran kakinya cukup presisi menurut saya untuk ukuran tubuh orang Indonesia. Dijamin deh tidak bakalan pegel. Hehehe. Oke, kita lanjut ke ruangan berikutnya, yakni kelas Executive Plus, yang mana kelas Executive Plus ini terdapat di deck bagian 2 atau lantai atas dari bus double decker Rosalia Indah ini. Untuk ke kelas Executive Plus kita harus melalui tangga menuju ke atas. Tapi sebelumnya saya akan memperlihatkan terlebih dahulu di mana letak dari WC atau toilet bus double decker Rosalia Indah ini. Ini penampakan WC atau toilet dari bus double decker Rosalia Indah ini. Sama halnya seperti bus Rosalia Indah yang lainnya, yang berdekatan antara kelas super top yang terletak di bawah dan juga pintu utama menuju ke kelas Executive Plus yang di lantai deck atas. Sementara konfigurasi seat dari kelas Executive Plus ini di lantai deck 2 ini 2-2, kiri dan kanan. 2 bangku kiri dan 2 bangku kanan. 36 seat kelas Executive Plus ini masih terkesan premium, yang mana kabinnya cukup lumayan untuk menampung 1 tas punggung. Dan pada setiap bangku kursi dari kelas Executive Plus ini juga terdapat footrest sebagai tempat sandaran kaki juga. Sahabat bus mania Indonesia, jadi pada bus double decker milik Rosalia Indah ini, dalam satu busnya terdapat 3 kelas sekaligus. Kelas first class untuk kelas yang paling tinggi, dan yang kedua untuk kelas super top, kelas menengah, dan yang terakhir
kelas eksekutif plus untuk kelas terendah yang ada di bus double decker milik Roselia Indah ini. Dan tiba saatnya saya akan mereview kelas tahta paling tinggi pada bus double decker milik Roselia Indah ini, yang menjadi ikon dari bus double decker milik Roselia Indah ini, yaitu kelas first class, yang hanya terdapat 2 sleeper saja, atau hanya 2 penumpang untuk kelas first class ini. Dan space-nya juga lumayan cukup longgar untuk kaki saya, jadi saya cukup nyaman untuk berbaring rebahan di sleeper atau kursi untuk kelas first class ini, yang mana balutan dari kursi ini atau bisa dibilang sofa cukup lembut, empuk, dan juga tentunya nyaman. Dan terdapat hordeng juga untuk window bagian luar sebagai penghalang cahaya matahari dari luar, bisa ditutupi dengan hordeng ini. Dan juga pada sisi dalamnya terdapat juga hordeng yang merupakan hordeng privasi bagi setiap penumpang yang merasa kurang nyaman apabila tidak ditutupi tirai hordeng. Jadi kelas first class ini yang menggunakan bangku yang sleeper atau bangku tidur cukup memperhatikan keprivasian atau kenyamanan dari penumpang, sehingga dia memberikan tirai kiri dan kanan, baik dari luar dan juga dari dalam. Terdapat juga lampu untuk baca. Misalkan bus di kondisi gelap, maka ada lampu baca untuk bisa dinyalakan atau sambil membaca di kegelapan. Dan seperti biasa, di bagian atas dari sleeper ini terdapat 2 ventilasi AC. Jadi bagi yang menyukai dingin maupun tidak bisa mengaturnya. Dan juga terdapat 2 lampu LED untuk penerangan, bisa digunakan juga sebagai lampu membaca seperti ini, lampu LED-nya. Bisa dinyalakan 1 maupun bisa dinyalakan 2. Gunanya apabila bus di kondisi sangat gelap, ketika kita mencari barang-barang bawaan kita, maka alternatifnya dengan menyalakan lampu ini. Dan di tengah-tengahnya, di antara lampu LED maupun ventilasi AC, terdapat port USB bagi yang untuk mengecas handphone, bisa menggunakan port USB bagian atas. Terdapat 2 port USB. Cukup memudahkan apabila kita sedang sementara bermain HP dan juga sambil mengecas. Jadi port USB bagian atas ini cukup efisien menurut saya. Terdapat juga 2 tombol recliner atau reclining yang gunanya sebagai menaik turunkan sleeper. Dengan 2 tombol ini, baik tombol yang naik menjadi bentuk kursi dan juga tombol yang turun membentuk sebuah sleeper.
cukup menekan dua tombol tersebut untuk mengatur naik turun dari sliver atau bangku tidur. Cukup praktis, jadi tidak perlu kita menaik turunkan secara manual. Cukup menekan tombol recliner, maka dia otomatis naik dan turun sesuai keinginan kita. Posisi nyaman ketika duduk maupun berbaring. Alhamdulillah sudah sampai di Subang Rest Area, yang merupakan Subang Rest Area ini kepunyaan atau milik dari PT PO Rosalia Indah. Jadi di Subang Rest Area ini hanya bus-bus milik Rosalia Indah saja yang ada di sini, yang mana tempat ini menjadi tempat berkumpulnya bus-bus Rosalia Indah, baik dari Sumatera ke Jawa maupun bus dari Jawa ke Sumatera, ataupun bus dari Jakarta ke Jawa, begitu juga sebaliknya. Di sini juga tempat makannya para penumpang dari bus Rosalia Indah selama kurang lebih 30 menit. Dan ini adalah tempat meja makannya bagi penumpang first class double deckernya Rosalia Indah. Berbeda dengan tempat makan atau meja makannya para penumpang selain penumpang first class. Untuk menunya sendiri yang sudah dipesan sebelumnya ketika di bus yang ditawarkan oleh pramugara bus. Ada beberapa menu dan saya memilih menu nasi timbel ayam seperti yang bisa kita saksikan pada video ini. Ada nasi putih yang berbalutkan daun pisang, ada es teh dan juga air putih, ada paha goreng ayam, tempe goreng, tahu goreng, dan juga sambal beserta lalap-lalapannya. Oke, sahabat Busmania Indonesia, tiba di penghujung video. Saya ucapkan terima kasih telah menonton. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini, channel Abang Muhammad. Salam seduluran.